Halo YouTube, selamat datang kembali ketemu dengan saya. Karena tidak ada lagi yang lain. Isi channel ini hanya saya. Iya, saya. Hari ini kita akan menambah topik baru. Topik yang sering sekali ditanyakan pada semua pasangan, ibu hamil dan suaminya. Yaitu, apakah pasangan tersebut nantinya memilih untuk lahir normal atau memilih untuk persalinan secara sesar. Kadang-kadang ada pilihan pada ibu-ibu dan bapak-bapak itu ke dokter A dan ke dokter B karena dokter ini pro lahir normal, dokter ini pro lahir sesar. Nah, sebenarnya ini pernyataan yang agak konyol menurut saya. Kenapa konyol? Karena memilih lahir normal dan memilih sesar itu sesuatu hal yang sebenarnya mesti pada tempatnya. Pada tempatnya itu apa? Tergantung dari kasusnya. Ada kasus di mana semestinya sebaiknya dia lahir normal. Tidak pada tempatnya dia disesar. Atau sebaliknya. Ini kasus sebaiknya disesar. Tidak pada tempatnya ada dokter yang memaksakan untuk dicoba lahir normal dulu. Itu seperti konyol, Bapak Ibu. Seperti konyol. Nah, sekarang kita akan membahas dulu perbedaan konsep yang sangat mendasar sehingga ibu dan bapak tahu apa beda dari persalinan secara normal dan persalinan secara sesar. Persalinan secara normal dasarnya satu. Yang diuji adalah si bayi. Yang diuji atau yang dicoba adalah si bayi. Maksudnya apa? Ingat ya. Yang nomor satu ini lahir normal, yang diuji adalah bayi. Ini adalah panggul ibu. Seperti sering saya jelaskan, ini adalah panggul ibu. Ini ada rahim di atasnya. Dan ada bayi di dalamnya. Gambarannya seperti ini. Lalu, pada saat lahir normal, di dalam panggul ibu ini, bukan seperti terowongan lurus, seperti Casablanca. Bukan. Di dalam panggul ini, ada berbagai macam halangan di sisi kiri, kanan, depan, belakang. Yaitu ada tulang-tulang ibu yang tajam. Ada otot-otot ibu yang sangat tebal. Jadi terkadang bayi ini seharian dia akan didorong turun ke dalam tulang panggul yang dibalut dengan otot-otot dan tulang lain yang tebal. Dia harus seperti menerobos atau merambah hutan baru. Bayangkan. Dan bagian yang didorong adalah pantatnya atau bagian paling atas. Dan bagian yang terdorong ke bawah untuk menerobos itu adalah bagian kepalanya. Bayangkan. Jadi, untuk dicoba lahir normal, seorang manusia kecil, bayi kita itu, akan didorong seharian, dicoba terus dia turun, belenyuk, sampai dia lahir keluar. Ketika dia nongol, bayangkan, kepalanya ditarik. Lihat kan? Kelihatannya bagi ibu dan bapak yang lihat dari luar, itu suatu hal yang biasa. Tapi sebenarnya tidak. Bahkan ada anggapan bahwa perjalanan terberat seorang manusia, bukan seperti sekarang misalnya banyak utang atau apa. Bukan. Perjalanan terberat seorang manusia adalah ketika ia berada pada rongga panggul ibu. Jadi, untuk coba lahir normal, kita akan mendorong si bayi pada batasnya. Jadi untuk lahir normal perlu dinilai oleh dokter atau bu bidan dengan pengalaman dan keilmuannya dilihat. Ada 3 hal yang harus dilihat. 1, bayinya bagaimana? Karena kita mau ngetes dia, mendorong dia seharian semalam. Kalau bayinya itu fit itu gimana misalnya? Tidak kemudaan. Kalau prematur didorong, biasanya kalau kita rasa jalannya itu susah, pembuluh kepalanya pecah karena prematur itu masih belum matang. Ketika pecah, lahirannya mohon maaf bisa blow on. Kasihan kan? Nomor 2 misalnya, bayi yang akan lahir itu jangan ketuaan. Karena bayi ketuaan itu sudah nggak fit. Dia sering gagal napas ketika didorong, dia gawat janin.
Ya, jadi kita harus lihat nomor selanjutnya, misalnya bayinya terlalu besar, anaknya panggul anak pertama, bayangkan saja dibelenyok belenyok belenyok belenyok. Jadi memang ada yang pukul rata semua, ini jujur ada yang pukul rata semua. Artinya apa? Artinya gimana pun karena dokternya atau bu bidannya itu terkenal pro lahir normal, di semua dicoba lahir normal, tapi nggak semua harus dicoba lahir normal, masih harus pada tempatnya. Kalau memang kasusnya tidak layak, jangan dicoba lahir normal. Gitu ya, itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Ingat, tadi kalau nomor 1, lahir normal, yang dicoba adalah bayinya. Sekarang nomor 2, lahir sesar. Yang mengalami percobaan adalah sang ibu. Karena sang ibu itu akan mengalami operasi besar dengan segala resikonya. Resiko operasi sesar itu banyak. Ada klausulnya, itu ada banyak. Sampai sehalaman penuh. Ada perdarahan, kematian, angkat rahim, infeksi besar, cedera usus, sampai harus pasang anus buatan beol lewat dinding perut. Ada yang alergi obat bius sampai nggak bangun. Kayak gitu. Belum lagi yang dicoba adalah mental ibu. Bayangin mental ibu waktu dioperasi gimana. Nggak ada teman, nggak ada yang dikenal. Ya biasanya cuma kenal dokternya. Tapi dia masuk ke dalam satu ruangan operasi. Di mana, mohon maaf ya, dia tidak akan pakai baju. Dikelilingin oleh kadang ada perawat cowok, kadang ada perawat cewek, kadang ada dokter cowok, dan itu bukan satu orang. Kurang lebih ada 6-7 orang. Hanya dia sendiri yang telanjang di situ dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan mungkin sudah agak kesakitan. Emang sebenarnya kalau mau nggak malu gitu ya, kalau mau nggak malu biar semuanya itu imbang, harusnya semuanya juga mungkin nggak pakai baju, tapi kan nggak mungkin. Gitu ya. Nah sekarang, jadi itu nomor 2. Yang diuji adalah ibunya. Pada waktu menjelang operasi, pada saat operasi, resikonya besar, setelah itu habis operasi. Habis operasi itu maksudnya gimana? Habis operasi itu maksudnya, biasanya orang habis lahiran biasa, 1 hari udah enakan duduk manis gitu ya. Besoknya udah bisa jalan-jalan, udah bisa lihat bayi apa. Nah, pada lahiran sesar itu nggak segampang itu, Agusto. Tidak semudah itu. Jadi dia membutuhkan waktu. Hari pertama itu hari paling sakit. Kalau ibu di rumah sakit yang swasta, mungkin anti nyerinya bisa dipakai yang bagus. Tapi kalau sekarang zamannya pelayanan kesehatan nasional, ya saya nggak bisa komentar lah. Pokoknya sakitnya itu sakit rame-rame gitulah. Kanan kiri ibu udah seruangan rame-rame, udah kayak gitu sakitnya rame-rame. Itu kenyataan. Nomor 3, jalan, pipis masih pakai selang, jaga lukanya nggak bisa mandi dengan enak. Kenapa? Karena kalau luka itu kena air dan airnya kebetulan kotor, infeksi, terus habis itu bengkak dan harus dijahit lagi. Dan harus infeksi segala macam. Belum lagi di rumah itu ribet deh, mau ngangkat sedikit. Karena apa? Karena yang dijahit adalah otot perut. Jadi kalau apa-apa itu susah. Beda sama lahir normal. Jadi secara kesimpulan, sebaiknya kalau menurut saya memang dinilai aja, dinilai kasus per kasus mana yang lebih banyak keuntungannya. Ingat, tidak selalu lahir normal itu menguntungkan. Ada saja kerugiannya. Saya yakin ya, setelah mungkin sudah ratusan yang saya tolong, ibu-ibu yang lahir normal itu ketika dia menjerit mau ngelahirin, dalam hati itu mikir, andai saja ada cara nggak sesakit ini. Yakin saya lihat di matanya itu, mereka sebenarnya kalau bisa nggak mau deh di titik itu, nggak mau. Jadi artinya apa? Memang ada keuntungan lahiran sesar. Kalau lahiran biasa itu kayak kepaksa lah sakit, udah kepaksa sakit, ya gimana? Kalau udah kepaksa kan nggak bisa nolak. Artinya dia berhasil ngelewatin karena kepaksa.
Jadi maaf ya, saya gambarkan sakitnya itu seperti sakit yang langsung pada saat itu mau nggak mau diterima. Jadi mengagetkan. Tapi kalau sesar, sakitnya memang lama, tapi nggak ngagetin. Pertama dibius dulu, habis dibius nggak terasa sakit, dioperasi. Setelah dioperasi, berapa jam setelahnya biusnya hilang, ada sakit, memang sakit tapi dikasih obat turun lagi sakitnya, habis itu sakitnya obatnya habis naik lagi, terus turun lagi, udah kayak gitu. Jadi artinya apa? Sakitnya lebih lama tapi nggak kaget. Jadi kadang-kadang memang ada pemilihan lahiran normal atau sesar tergantung dari personality atau sifat orangnya. Oh ini anaknya nggak tahan sakit misalnya. Ada kok zaman sekarang, maaf ya, umur 15 tahun udah hamil, 16 tahun udah lahiran. Ibu bapaknya biasanya minta tolong. Ini biasa jatuh main karet aja nangis. Masa mau lahiran normal kan gitu, itu boleh, bisa. Daripada apa? Daripada nanti waktu hari H-nya dia lagi lahiran, itu nggak bisa diajak untuk ngelahirin. Karena untuk ngelahirin itu perlu aba-aba. Tahan, jangan nendang, tiup-tiup dulu. Coba bayangin kayak tukang balon. Tiup-tiup dulu, miring kiri, miring kanan. Kayak miring kiri, miring kanan gitu ya misalnya. Artinya apa? Kalau tidak tahan sakit, sudahlah nggak berhasil, bikin lama, bikin tersiksa. Nah, pada kasus seperti itu, maka disarankan untuk sesar saja misalnya. Jadi ada kasus per kasus. Ada juga yang berpendapat, salah satu pendapat seperti ini. Tapi kan lahir normal itu memang alaminya wanita. Dari zaman dulu memang alaminya wanita lahiran normal. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tahu sedikit begini terkaitan dengan komentar itu. Nomor satu, kesimpulannya, dipilih saja mana kasusnya yang baik untuk ibu dan anak. Kalau misalnya anaknya itu memang nggak pantas lahir normal, jangan dipaksakan. Namanya lahiran itu memang benar, Kalau dipaksain pasti bisa lahir. Artinya apa? Dia kan mau lahir, didorong yang kenceng nanti waktu lahiran normal, didorong, ditekan. Kadang-kadang ada 2-3 bidan neken, pasti lahir normal. Bawahnya dirobek, maaf ya, digunting yang besar, pasti lahir normal. Tapi otaknya si bayi hancur tidak di dalam. Jangan-jangan nanti nggak ketahuan, tiba-tiba kelas TK, kelas 1 gitu, kok ini jadi lambat gitu loh, kok jadi nggak bisa ngikutin. Nah, itu salah kita juga ya. Itu nomor satu. Jadi dilihat bayinya dan dilihat ibunya ini ngeden kuat nggak, usianya kemudaan atau usianya udah ketuaan. Biasanya dia lahiran anak pertama, anak kedua umurnya 20 tahun, waktu anak kedua 25 tahun. Sekarang kesundulan, ya yang nyundul ya suaminya, artinya kesundulan umur 42 tahun hamil. Ya beda atuh, beda. Bedanya apa? Badan 20 tahun itu masih kuat. Dan semua keluarga waktu ngelahirin anak pertama, lihat, semuanya ngerubungin, semuanya tuh kasih support. Nah, kalau udah 42 tahun lahiran, maaf ya, semua di luar nggak ada yang nungguin tuh. Saya lihat udah semi-semi nggak peduli, baik ibu, baik keluarga, baik suami, baik mertua, pinginnya cuma nanyain aja ke dalam, udah lahiran belum tuh. Dan badannya juga udah nggak berenergi, karena apa? Udah down duluan. Dulu 20 tahun masih kuat, sekarang 40 tahun udah banyak pikiran. Artinya apa? Ibu-ibu kayak gitu nggak usah pro lahir normal dulu. Dari hatinya beliau juga udah bimbang, aduh saya bisa lahir normal nggak? Dah kayak gitu ya. Nah, tadi ada ungkapan bahwa sebagai penutup, zaman dulu lahir normal, sekarang wanita harus bisa lahir normal. Nah, biasanya yang ngomong gitu tuh suami-suami yang gak mau susah karena gak pernah ngerasain lahiran. Jawab aja gini, Pak, zaman dulu itu gak ada mobil,
adanya cuman kaki buat jalan. Bapak kalau mau ke Bogor sekarang jalan kaki aja, nggak usah pakai mobil. Tuh pikir. Sesar sekarang ada, digunakan secara bijak, bukan secara asal-asalan. Kalau memang harus disesar dan memang keadaannya mengharuskan, jangan korbanin bayinya, jangan korbanin ibunya. Bapaknya mah memang kadang-kadang bebal, gitu ya. Jangan lupa kirim pertanyaan-pertanyaan dan tolong di like, di subscribe supaya apa? Supaya saya nggak males buat videonya. Tolong di subscribe lah biar saya senang gitu, biar istri sama anak saya itu ngelihat keluar itu ngapain sih si bapak keluar itu. Nah, bikin kerja seperti ini ya. Tolong di like, subscribe, bel semua dipencet semua supaya apa? Kalau saya bikin video baru, ibu dan bapak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.